Detik-detik PSSI memastikan kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang sampai 2027. Pelatih Timnas U23 Australia, Tony Vidmar memberikan pujian ke kiper Timnas U23 Indonesia, Hernando Ari. Berikut ini 5 alasan PSSI wajib perpanjang kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia hingga 2027. Yang pertama, dicintai masyarakat sepak bola. Shin Tae-yong memiliki banyak pengagum di Indonesia. Bahkan pada awal Februari tahun 2024, sejumlah fans Timnas Indonesia di media sosial membuat petisi agar PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Lalu yang kedua, proyek jangka panjang. Rata-rata skuad Timnas Indonesia senior saat ini adalah 21 tahun, jika pemain-pemain sekarang dimatangkan secara benar, Timnas Indonesia bisa muncul menjadi kekuatan utama Asia dalam 5-10 tahun ke depan. Deretan pemain muda dipadukan dengan pemain berpengalaman macam Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, membuat Timnas Indonesia boleh mulai mengintip persaingan di papan tengah Asia. Berikutnya yang ketiga, selangkah lagi ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 2 laga sisa grup F, Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi. Jika lolos ke babak ketiga, Timnas Indonesia semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Tambahan pemain-pemain keturunan berkualitas diharapkan dapat mendarat ketika Timnas Indonesia ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai berlangsung September tahun 2024. Selanjutnya yang keempat, cetak sejarah di Piala Asia U23. Shin Tae-yong baru saja mencetak sejarah di Piala Asia U23. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Timnas Indonesia U23 menang di Piala Asia U23 setelah menumbangkan tim kuat Timnas Australia U23 dengan skor 1-0. Timnas Indonesia U23 pun berpeluang mencetak sejarah lain, yakni untuk pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Asia U23. Lalu yang terakhir, ranking FIFA terdongkrak. Shin Tae-yong mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia yang di masa awal kepelatihannya berada di posisi 173 dunia, sekarang menembus peringkat 134 dunia. Timnas Indonesia bahkan berhasil melewati Malaysia yang terjun bebas ke posisi 138 dunia. Media Malaysia, OneFootballem sempat kepanasan ketika Timnas Indonesia menyalip ranking FIFA Timnas Malaysia. Mereka mengatakan, ada baiknya Timnas Indonesia menjajal kekuatan Korea Selatan untuk membuktikan apakah mereka lebih baik dari Timnas Malaysia atau tidak. Sekadar diketahui, Malaysia sempat menahan Korea Selatan 3-3 di Piala Asia 2023. Indonesia sudah di atas kita. Kalau Indonesia memang hebat, coba gelar laga uji coba dengan Korea Selatan. Jika tak bisa seri, Malaysia masih di atas Indonesia, tulis OneFootballem. Detik-detik PSSI memastikan kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang sampai 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa kontrak Shin Tae-yong otomatis langsung diperpanjang apabila Timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Kini, Shin Tae-yong tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan kontrak baru dari PSSI. Sebelumnya Erick Thohir dan Shin Tae-yong sudah mempunyai kesepakatan bersama perihal perpanjangan kontrak juru taktik asal Korea Selatan itu. Ada 2 kesepakatan yang disetujui bersama, yakni Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan Timnas U23 Indonesia melangkah ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong sudah sukses membawa Timnas Indonesia melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada tanggal 10 Januari sampai tanggal 12 Februari lalu. Kini, Shin Tae-yong tinggal selangkah lagi mendapatkan kontrak barunya lantaran Timnas U23 Indonesia mempunyai peluang besar lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia kini duduk di peringkat kedua klasemen grup A Piala Asia U23 2024 dengan mengemas 3 poin. 3 poin itu didapatkan usai Timnas U23 Indonesia kalah dari Qatar dengan skor 0-2 dan menang 1-0 atas Australia.
Timnas U23 Indonesia menyisakan satu pertandingan terakhir melawan Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang melawan Yordania untuk melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Jika itu tercapai, maka otomatis kontrak Shin Tae-yong bersama tim Merah Putih akan diperpanjang. Erick Thohir selalu mempunyai komitmen tegas perihal kontrak Shin Tae-yong yang akan habis pada Juni tahun 2024. Ini kan sebuah komitmen yang kami sudah sepakati sama-sama, bahwa ada target-target kepada Coach Shin Tae-yong sebagai profesional. Saya juga sebagai profesional dan punya kesepakatan bersama, kata Erick Thohir. Kata Erick Thohir, perihal perpanjangan kontrak Shin Tae-yong jangan jadi sebuah polemik di media sosial. Menurutnya, ia dan Shin Tae-yong sama-sama bekerja secara profesional. Lanjut Erick Thohir, dari awal PSSI sudah sepakat akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 3 musim ke depan apabila 2 target itu tercapai. Ya kan sampai 2027, saya sudah ngomong gitu kok, ujarnya. Pelatih Timnas U23 Australia, Tony Fitmar memberikan pujian ke kiper Timnas U23 Indonesia, Hernando Ari. Hernando Ari memang menjadi momok bagi Timnas U23 Australia pada pertandingan Grup A Piala Asia U23 2024. Akibat dari penampilan Hernando Ari, Australia gagal mencetak gol dan menelan kekalahan dari Timnas U23 Indonesia. Australia kalah dari Timnas U23 Indonesia dengan skor 1-0 lewat gol Komang Teguh. Sejatinya, Australia memiliki momen untuk unggul di babak pertama tepatnya pada menit ke-23. Pada menit itu, Australia mendapatkan sepakan penalti setelah Komang Teguh dinilai melakukan handsball. Akan tetapi Mohamed Toure yang menjadi algojo gagal memanfaatkan sepakan penalti. Bola tendangan Toure dapat ditepis dengan baik oleh Hernando Ari. Tidak hanya itu, Hernando Ari beberapa kali juga melakukan penyelamatan penting. Bahkan kiper Persebaya itu dinobatkan sebagai the man of the match. Selepas pertandingan, Tony Fitmar memuji penampilan Hernando Ari sebagai unbelievable game atau permainan yang luar biasa. Anda mencetak penalti itu maka pertandingan pasti berubah menguntungkan kami. Hal itu memberi mereka dorongan, kata Tony Fitmar. Dan kami tidak bisa memanfaatkan peluang kami. Kami menciptakan peluang namun kiper mereka menampilkan permainan yang luar biasa, dan juga dalam bertahan, mereka berusaha keras dalam segala hal. Itu membuat para pemain kami frustasi, namun saya tidak bisa menyalahkan cara bermain kami, ujarnya. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Yordania pada laga terakhir, tanggal 21 April tahun 2024. Sementara, Australia akan melawan Qatar pada waktu yang bersamaan. Kedua laga itu akan menjadi penentu kelolosan Timnas U23 Indonesia, Yordania, dan Qatar ke babak berikutnya. Hanya tersisa satu tiket yang diperebutkan ketiga tim itu.